Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita semua masih bisa melaksanakan pembelajaran meskipun di rumah aja atau pembelajaran daring. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak RP yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan materi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eka Fitriani Sutisna, saya sendiri Hani Herawati, kemudian Jaja Anggia Rahmana, kemudian Mela Ramadanti, Serlina Noviantika Dewi, dan Windy Andriani Putri. Pada kesempatan ini, kami kelompok 1 akan membahas materi mengenai Governance and Risk Management. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja lanjut ke pembahasan materi. Materi pertama yaitu mengenai konsep governance yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Governance yaitu cara bagaimana suatu entitas mengarahkan dan mengendalikan perusahaan yang meliputi semua proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan manajemen risiko dalam suatu organisasi. Governance ini dari sisi pelaku atau tanggung jawabnya, yaitu penanggung jawabnya governance ada pada tingkatan dewan direksi dan komisaris. Nah, governance dapat pula didefinisikan sebagai proses yang dijalankan oleh dewan komisaris untuk mengotoritasi, mengarahkan, dan mengawasi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Corporate management mencakup kerjasama antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan stakeholder lain dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai governance element. Elemen umum governance yaitu mengenai kebijakan proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi. Seperti gambar, yang ada pada gambar yaitu mengenai governance, kemudian ada risk management, dan juga internal control. Nah, mereka itu saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, governance dapat dibentuk untuk mematuhi hukum dan peraturan di yurisdiksi tempat organisasi beroperasi. Undang-undang dan peraturan ini biasanya diundangkan untuk melindungi kepentingan publik. Selanjutnya, risk management atau manajemen risiko adalah lapisan berikutnya dalam governance. Jadi tadi governance terus manajemen risiko. Manajemen risiko ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi dan memanfaatkan peluang yang memungkinkan keberhasilan itu. Selanjutnya, ada internal control, di mana setelah manajemen risiko itu ada internal control. Sistem pengendalian internal mewakili bagian struktur dari aktivitas manajemen risiko yang lebih luas. Respon risiko yang mencakup kontrol dirancang untuk menjalankan strategi manajemen risiko. Selanjutnya yaitu payung governance. Nah, payung governance ini seperti gambar yang teman-teman lihat. Yang pertama yaitu ada yang berbentuk payung, itu diibaratkan sebagai payung governance, kemudian ada strategi direction dan juga governance oversight. Nah, di dalam strategi direction ini digambarkan dalam gambar sebagai arahan strategis, dewan bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan bimbingan strategis relatif terhadap penempatan tujuan bisnis utama, konsisten dengan model bisnis organisasi dan selaras dengan prioritas pemangku kepentingan. Nah, kemudian governance oversight itu digambarkan dalam gambar sebagai pengawasan tata kelola yang berfokus pada peran dewan dalam mengelola dan memantau operasi organisasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada komponen kunci pemantauan governance. Di dalam gambar tersebut ada yang pertama yaitu stakeholders. Kemudian tadi ada payung governance, kemudian
ada risk management. Di dalam risk management itu terdapat senior management dan juga risk owner. Nah, kemudian yang kedua ada assurance, di mana ada internal dan juga eksternal. Poin-poin penting yang harus diambil dari penggambaran tata kelola ini yaitu pertama, tata kelola dimulai dengan dewan direksi dan komitenya. Dewan berfungsi sebagai payung pengawasan governance untuk seluruh organisasi. Kemudian, kedua, dewan harus memahami dan fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan utama. Kemudian yang ketiga, dewan memiliki tanggung jawab fidusia kepada pemangku kepentingan organisasi. Yang keempat, sehari-hari tata kelola atau governance dijalankan oleh manajemen organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu aktivitas penjaminan internal dan eksternal memberikan jaminan kepada manajemen dan dewan mengenai efektivitas kegiatan tata kelola atau governance. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Senior Management and Risk Owner. Nah, senior management itu sendiri adalah sebuah kelompok manajer dan jabatan teratas umumnya berisi ketua, direktur, CEO, dan lain-lain. Nah, manajer tingkat atas tidak mengatur langsung kegiatan sehari-hari perusahaan, namun mereka membuat keputusan dan menentukan target, strategi, kebijakan, dan rencana bisnis perusahaan. Manajer tingkat atas juga bertugas mengarahkan sumber daya eksternal sehingga sebagian besar waktu mereka digunakan untuk menyusun perencanaan dan pengaturan. Adapun tanggung jawab dari senior manajemen, yang pertama adalah memastikan pemahaman secara penuh terhadap arahan dan otoritas yang didelegasikan Dewan Komisaris dalam rangka memenuhi harapan. Yang kedua, mengidentifikasi proses aktivitas yang penting untuk dijalankan dalam rangka melaksanakan arahan Dewan Komisaris, misalkan melalui identifikasi sebagai berikut. Adapun pertama, berbagai risiko khusus yang dapat mengganggu outcome. Yang kedua, penangguhjawaban atas manajemen masing-masing kategori risiko. Selanjutnya, cara-cara yang dipandang efektif untuk manajemen risiko. Yang ketiga, dari tanggung jawab senior manajemen adalah memastikan kecukupan informasi dari risk owner. Risk owner itu apa sih? Nah, risk owner adalah staf yang bertanggung jawab memanajemen risiko dalam aktivitas harian organisasi. Kunci penting dari governance. Yang pertama yaitu governance dimulai dari Dewan Komisaris dan komite-komite lainnya. Nah, Dewan berfungsi ini sebagai payung dari tanggung jawab dari governance untuk keseluruhan organisasi. Dewan memberikan arahan kepada manajemen, memberikan otoritas untuk keputusan dan tindakan, dan mengawasi hasil dari kegiatan operasional. Nah, yang kedua, Dewan harus memahami dan fokus pada kebutuhan stakeholder kunci. Stakeholder itu sendiri adalah salah satu pihak yang berhak menerima pertanggungjawaban Dewan. Nah, yang ketiga, secara harian, governance dilaksanakan oleh manajemen. Manajer puncak sampai manajer pelaksanaan memiliki peran penting dalam governance melalui aktivitas manajemen risiko. Nah, yang keempat, auditor internal dan auditor independen berperan untuk memberikan jaminan kepada manajemen dan Dewan Komisaris tentang efektivitas dan aktivitas governance. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stakeholder organisasi dan jenis outcome organisasi. Nah, yang pertama yaitu tentang stakeholder organisasi. Apa yang disebut dengan stakeholder? Stakeholder adalah semua pihak yang berkepentingan dengan aktivitas dan keluaran atau outcome dari organisasi, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk pengelompokan stakeholder, yang pertama itu ada stakeholder langsung atau direct stakeholder, yang artinya semua pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas organisasi. Nah, yang kedua yaitu stakeholder tidak langsung atau indirect stakeholder. Yang kebalikannya dari yang tadi yaitu semua pihak yang tidak terlibat langsung dalam organisasi tetapi terpengaruh oleh sukses dan
outcome dari organisasi. Nah, yang ketiga yaitu stakeholder berpengaruh atau influencing stakeholder, yang artinya semua pihak yang tidak terlibat langsung dalam organisasi dan terpengaruh oleh organisasi, tetapi berpengaruh terhadap aspek-aspek bisnis serta suksesnya organisasi tersebut. Nah, contoh-contoh dari stakeholder yaitu ada pegawai, pelanggan, pemasok, dan pemegang saham atau investor. Selanjutnya untuk contoh stakeholder yang lain yaitu regulatory agencies atau lembaga-lembaga pembuat aturan. Nah, baik secara indirect maupun indirect stakeholders maupun sebagai influencing stakeholders seperti BAPEPAM, the Environmental Protection Agency atau EPA, dan seterusnya. Yang kedua yaitu lembaga keuangan atau bisa disebut dengan financial institution. Yang ketiga itu influencing stakeholder lain seperti lembaga pemeringkat atau rating agensi, asosiasi industri, dan competition. Nah, yang selanjutnya itu tentang jenis outcome organisasi. Nah, masing-masing stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap outcome organisasi. Dewan harus mempertimbangkan beberapa kategori outcome sebagai berikut, yaitu ada finansial, yang misalnya pendapatan per lembar saham. Yang kedua yaitu kepatuhan atau compliance, misalnya kepatuhan terhadap peraturan, ketentuan pelanggaran atau code of conduct violation, atau restraining order, perintah penghentian atau terhadap praktik bisnis tertentu, investigasi pemerintah, dan seterusnya. Nah, yang ketiga yaitu operation, misalnya tentang pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu ada strategik, misalnya tentang reputasi, keberlangsungan perusahaan, atau moral karyawan, dan kepuasan pelanggan, itu tentang politik bagaimana untuk meningkatkan organisasi tersebut. Aktivitas penjaminan. Luas aktivitas penjaminan yang harus dilakukan oleh auditor internal tergantung pada yang pertama, ketentuan tentang fungsi dan peran auditor internal dalam penjaminan governance. Yang kedua, arahan khusus dari Dewan Komisaris. Terlepas dari dua faktor tersebut, fungsi internal auditor mencakup yang pertama, evaluasi kecukupan desain manajemen risiko. Yang kedua itu ada pengujian efektivitas desain manajemen risiko, dan yang ketiga itu ada mengevaluasi validitas pelaporan efektivitas manajemen risiko dari risk owners ke senior manajemen. Nah, kemudian yang keempat itu ada mengevaluasi validitas pelaporan efektivitas manajemen risiko dari senior manajemen ke Dewan Komisaris. Yang kelima, mengevaluasi ketepatan waktu dan efektivitas penyampaian informasi toleransi risiko atau risk tolerance dari Dewan Komisaris ke senior manajemen dan dari senior manajemen ke risk owners. Toleransi risiko adalah batasan tingkat risiko yang bisa diterima untuk memastikan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang terakhir itu ada mengevaluasi kemungkinan adanya area risiko yang harus dikelola dengan tepat tetapi belum dimasukkan dalam proses governance. Peran penting auditor internal dalam governance. Yang pertama itu harus memahami secara penuh arahan dan harapan Dewan Komisaris. Yang kedua, mendukung program manajemen risiko yang dirancang oleh manajemen. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana audit secara tepat, mencakup keseluruhan aktivitas penjaminan governance, dan menjembatani komunikasi dari risk owners ke senior manajemen, serta dari senior manajemen ke Dewan Komisaris. Lalu materi yang selanjutnya yaitu konsep risiko. Dalam hal yang umum, risiko dapat didefinisikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan atas sebuah tindakan maupun perbuatan. Dan di dalam hal ekonomi, Committee of Sponsoring Organization mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang mengganggu ataupun menghambat pencapaian tujuan organisasi, yang mana dalam hal ini adalah perusahaan ataupun entitas. Sebuah risiko muncul berawal dari ketika proses merumuskan strategi dan tujuan. Apakah strategi dan tujuannya tersebutlah tepat ataukah tidak? Sebuah risiko juga tidak hanya mewakili satu titik
perkiraan risiko, melainkan mewakili seluruh titik ataupun seluruh peristiwa dan juga kejadian yang sekiranya dapat mengganggu ataupun menghambat proses pencapaian tujuan ataupun proses pencapaian hasil yang diinginkan. Sebuah risiko juga berhubungan dengan pencegahan terhadap kejadian yang tidak diinginkan. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa risiko akan selalu hadir di dalam setiap kejadian yang kita lalui. Maka dengan hal tersebut, tentu kita dapat melakukan sebuah upaya pencegahan untuk mencegah maupun meminimalisir terjadinya kejadian yang tidak diinginkan tadi. Dan yang perlu kita ingat dan perlu kita pahami bahwa risiko akan selalu muncul, akan selalu ada di dalam setiap ataupun seluruh aspek kehidupan kita. Baik itu risiko yang mempunyai pengaruh yang kecil maupun pengaruh yang besar terhadap kehidupan kita. Setiap perusahaan akan selalu menanamkan manajemen risiko atau yang sering disebut dengan istilah Enterprise Risk Management, yang berarti kemampuan perusahaan untuk memahami dan juga mengendalikan tingkat risiko yang diambil dalam mengelola strategi bisnisnya. Tujuan Enterprise Risk Management ini adalah untuk melindungi entitas dari tingkat risiko yang signifikan dan juga mengurangi tingkat kerugian yang akan dialami oleh entitas, serta mendorong setiap bagian di dalam entitas untuk lebih berhati-hati. Enterprise Risk Management memiliki beberapa komponen, di antaranya yang pertama adalah lingkungan internal atau internal environment. Enterprise Risk Management akan mengidentifikasi bagian internal atau kondisi internal dari entitas, baik itu kekuatan maupun kelemahan, serta pandangan entitas terhadap risiko maupun manajemen risiko. Lalu yang kedua adalah sasaran kegiatan atau objective setting. Sasaran kegiatan manajemen risiko harus sesuai dan juga sejalan dengan sasaran dari entitas, serta harus konsisten dengan risk appetite entitas itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah identifikasi kejadian atau event identification. Seluruh kejadian internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan entitas harus diidentifikasi, baik itu risiko yang akan terjadi maupun peluang dan juga kesempatan yang akan muncul. Lalu yang keempat adalah assessment risiko atau risk assessment. Risiko dianalisis berdasarkan kemungkinan dan juga dampaknya. Lalu, hasil dari analisis tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam menentukan perlakuan risiko. Lalu yang kelima adalah respon risiko atau risk response. Di dalam risk response ini terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk pemberlakuan risiko, yaitu menghindari atau avoidance, menerima atau acceptance, mengurangi atau reduction, dan juga membagikan atau sharing. Lalu yang keenam adalah aktivitas pengendalian atau control activities. Komponen ini membangun dan juga mengimplementasikan kebijakan dan juga prosedur untuk memastikan perlakuan risiko telah diterapkan secara efektif dan juga efisien. Lalu yang ketujuh adalah informasi dan juga komunikasi atau information and communication. Seluruh informasi yang relevan akan diperoleh, diidentifikasi yang akhirnya akan dikomunikasikan dalam bentuk dan juga waktu yang tepat, sehingga setiap personel akan melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu pemantauan atau monitoring. Seluruh kegiatan, peristiwa, atau hal-hal yang berhubungan dengan enterprise risk management harus dipantau, dievaluasi, dan akhirnya akan dilakukan proses pengembangan. Peran internal audit terkait manajemen. Menjelaskan kegiatan internal audit sebagai kegiatan independen yang mendukung pencapaian sasaran organisasi dan aktivitas konsultasi yang direncanakan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi organisasi. Aktivitas ini
membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan sistematik dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Pengendalian dan proses governance. Tugas inti auditor internal berkait dengan manajemen risiko adalah untuk memberikan kepastian bahwa kegiatan manajemen risiko telah berjalan dengan efektif dan memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran organisasi. 2 cara penting untuk menjalankan tugasnya. Yang pertama yaitu memastikan bahwa risiko utama dari bisnis telah tercapai dengan baik atau ditangani dengan baik. Dan memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko dan pengendalian internal telah berjalan dengan efektif. Sekian penjabaran materi dari kelompok 1, semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.